Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 di sini izin untuk menjelaskan atau mendemonstrasikan bagaimana kode dari kelompok 5 untuk tugas kelompok keempat, yaitu membahas tentang regresi. Yang pertama, diawali dengan import library yang kita perlukan, sama seperti tiga tugas terakhir, kita menggunakan NumPy, Matplotlib, dan SciPy. Tapi di sini kita tambahkan scalar matrix untuk mendapatkan evaluasi model. Jadi kita tidak perlu mendefinisikan lagi karena sudah ada library yang tersedia. Dan ada library pandas untuk nantinya kita gunakan sebagai tabel. Nanti di akhir-akhir kita manfaatkan sebagai tabel. Oke, yang pertama masuk untuk mendefinisikan dataset yang kita pilih. Di sini kita menggunakan membuat variabel x1, x2, dan juga variabel noise atau errornya yang nantinya akan bermanfaat bagi eksperimen kita. Dan selanjutnya kita mulai eksperimen dengan melihat regresi linear tunggal dengan menggunakan satu variabel. Di sini ketika menggunakan satu variabel terlihat datanya sebagai berikut: intercept. Dan yang menarik adalah di sini evaluasi model yang kita evaluasi model yang kita manfaatkan atau gunakan itu terlihat bahwa nilainya itu di bagian RMSE dan MAE itu lebih dari satu. Jadinya nampaknya model untuk RMSE dan MAE itu masih terdapat galet ya atau error. Dan grafiknya sebagai berikut. Lalu kita masuk ke regresi linear ganda yang memanfaatkan dua variabel, x1 dan x2. Jadinya nanti kalau di dalam rumus itu menjadi y sama dengan beta plus b1 x1 plus b2 x2. Jadi ada dua x ya, x1 dan x2. Dan yang menarik di sini karena menggunakan fungsi yang berbeda, karena ketambahan x2, jadi ada koefisien x2 yang dinilai sebagai berikut. Dan di sini RMSE dan MAE nilainya turun, atau kita bisa katakan bahwa terdapat perbedaan dari eksperimen yang pertama tadi ya. Dan sebagai grafiknya berikut, grafik ini realistis karena dengan adanya penambahan di x2 jadi multivariabel, jadinya kita bisa memprediksi nilai-nilai residualnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke regresi yang non-linear atau dengan eksponensial. Di sini kita menggunakan fungsi yang direkomendasikan, yaitu y sama dengan 2,5 eksponen pangkat 0,8x, yang kita gunakan fungsinya dan mengubah agar menjadi bentuk linear dengan menggunakan operasi logaritma ya di sini. Dan setelah itu kita perlihatkan bahwa parameter A dan parameter B-nya itu hampir terlihat sama ya, dan hanya memiliki perbedaan 0,01 ya kalau di sini. Dan sebagai grafiknya berikut, kalau kita tarik garis rata-rata, jadi kita mendapatkan garis non-linear least squares dengan garis orange. Oke, dari regresi non-linear tadi, kita masuk ke tabel perbandingan model yang kita gunakan. Sama seperti di percobaan regresi linear, kita menggunakan R2, RMSE, dan MAE. Namun di sini kita
tambahkan variabelnya dengan menambahkan model linearisasi dan juga least squares. Dan ternyata kalau kita lihat kecenderungannya di sini hampir mendapatkan nilai yang sama, bahkan bisa kita bilang sama ya, di MAE, namun berbeda tipis di R2 dan RMSE. Mungkin sekian dari kelompok 5, kurang lebihnya kami ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.